Halo guys, selamat datang di channel 0200 Film yang siap menemani kegabutan kalian. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film superhero Marvel, yaitu Captain America The First Avenger. Menceritakan tentang terciptanya superhero Marvel yang pertama, yaitu sang Captain America yang terjadi pada saat Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, salah satu divisi pengembang senjata ilmiah dari Nazi Jerman yang bernama Hydra sedang melakukan serangan besar-besaran terhadap seluruh dunia. Sehingga dari pihak Amerika pun membuat eksperimen serum yang dapat menciptakan prajurit super. Dan itu akan digunakan sebagai senjata untuk melawan Nazi. Namun dikarenakan memiliki persenjataan dan teknologi tempur yang lebih canggih, membuat pihak sekutu menjadi kewalahan. Jadi apakah mereka berhasil menghentikan rencana Hydra yang akan menghancurkan seluruh dunia? Daripada basa-basi, mending kita langsung gas ke alur ceritanya. Film ini diawali adegan di suatu museum yang berada di kota Tonsberg, negara Norwegia. Tepatnya pada tahun 1942. Tiba-tiba saja diserang oleh sebuah kendaraan baja yang langsung menabrak dan menghancurkan pintu bangunan. Diketahui, ternyata di dalam museum itu terdapat suatu batu yang memiliki kekuatan super yang kekuatannya setara dengan Dewa Odin. Batu itu bernama Tesseract dan orang yang mencari batu tersebut adalah Johann Schmidt. Johann Schmidt sendiri adalah pemimpin dari Hydra, yang mana Hydra ini adalah salah satu divisi yang dibentuk oleh Hitler selaku komandan tertinggi tentara Nazi Jerman. Sampai akhirnya setelah Johann Schmidt menggeledah setiap sudut ruangan museum, akhirnya dia pun berhasil menemukan batu Tesseract yang asli dan membunuh sang penjaga museum lalu pergi dari sana. Berpindah di negara Amerika Serikat, seorang pria bernama Steve Rogers sedang mengikuti pendaftaran untuk menjadi tentara yang akan dikirim untuk ikut dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi dia tidak lolos seleksi karena fisiknya yang kurus dan pendek serta memiliki banyak riwayat penyakit. Setelah dia gagal mengikuti seleksi, Steve pergi ke sebuah bioskop untuk menonton sebuah film. Namun salah satu penonton merasa kesal karena filmnya terhambat dengan penayangan dokumentasi perjuangan tentara sekutu yang sedang melawan Nazi. Hingga Steve pun memarahi orang tersebut, tetapi sangat disayangkan orang itu menyeretnya ke sebuah gang dan memukuli Steve hingga dia babak belur. Tak lama kemudian seorang tentara bernama Sersan James Bucky Barnes atau sebut saja Bucky menyelamatkan Steve. Bucky adalah teman tentara Steve yang baru saja masuk di Kesatuan Infanteri 107. Yang mana kesatuan tersebut sama seperti milik almarhum ayahnya saat dia masih menjadi tentara juga. Bucky pun mengajak Steve ke sebuah pameran masa depan yang diadakan oleh seorang ilmuwan terkenal yang bernama Dr. Howard Stark. Saat sampai di pameran tersebut, Dr. Stark sedang memamerkan penemuannya yang terbaru yaitu mobil anti-gravitasi miliknya. Namun perhatian Steve teralihkan dengan pembukaan pendaftaran tentara yang berada tak jauh dari panggung pameran. Saat Steve berada di dalam sana, Bucky pun langsung menghampirinya dan mengajak dia untuk berdansa bersama para gadis. Tetapi Steve menyuruh Bucky untuk mendahuluinya karena dia ingin mendaftar tentara di sana. Bucky pun mengatakan kepada Steve jika masih banyak pekerjaan lain yang lebih cocok untuknya. Tetapi Steve tetap berusaha agar dia bisa diterima meskipun sudah 4 kali dia gagal dalam seleksi. Tak jauh dari sana, seorang dokter yang bernama Abraham Erskine mendengar percakapan Steve bersama Bucky. Saat di dalam ruang kesehatan, Dr. Erskine masuk ke dalam dan menanyakan kepada Steve apakah dia ingin ikut mengalahkan para tentara Nazi. Steve yang kebingungan menanyakan identitas Dr. Erskine yang tiba-tiba saja masuk ke dalam. Dr. Erskine pun memperkenalkan dirinya dan mengatakan jika dia bekerja di Strategic Scientific Reserve atau SSR. Sempat ragu, namun akhirnya Steve pun menjawab dengan tegas jika dia ingin mengalahkan para tentara Nazi. Setelah pertanyaan itu, Steve ternyata langsung diterima menjadi tentara. Berpindah ke markas milik Hydra yang berada di pegunungan Alpen, di mana Johann Schmidt bersama dengan ilmuwan pengembang senjata miliknya yaitu Dr. Papa Zola Woi, penipuan apakah ini? sedang mencoba memindahkan energi batu Tesseract ke sebuah senjata pemusnah massal. Lalu percobaan tersebut tampaknya berhasil dan Johann Schmidt mengatakan jika kekuatan itu akan membuatnya mampu menghancurkan seluruh dunia. Setelah itu berpindah di mana Steve bersama para prajurit yang lolos seleksi sebelumnya sedang menjalani pelatihan militer yang dipimpin oleh agen perempuan yang bernama Peggy Carter. Beberapa dari mereka nantinya akan dipilih satu orang terbaik yang dijadikan sebagai uji coba super soldier atau tentara dengan kemampuan super untuk pertama kalinya.
Selama pelatihan tersebut, Steve Rogers tampak sangat lemah untuk urusan fisik. Tetapi kecerdasannya dalam menyelesaikan masalah membuatnya memiliki nilai tambah di dalam dirinya. Steve juga memiliki sifat pemberani yang mana hal itu dibuktikan saat Kolonel Philip melemparkan granat palsu ke arah mereka. Steve langsung melompat ke arah granat dan melindungi teman-teman yang ketakutan saat berusaha menghindari granat tersebut. Sampai akhirnya Steve pun lolos dan terpilih untuk mengikuti uji coba tersebut. Pada malam harinya, Dr. Erskine menghampiri Steve yang sedang sendirian berada di dalam kamar. Steve pun bertanya kepada Dr. Erskine mengapa dia yang akhirnya dipilih menjadi subjek untuk uji coba Super Soldier itu. Dr. Erskine pun menceritakan masa lalunya yang mana dulu dia bekerja di pihak Nazi dan berada di bawah perintah Johann Schmidt selaku pendiri Hydra. Dr. Erskine membuat serum yang mampu merubah manusia menjadi lebih kuat. Namun dari uji coba pertamanya kepada Johann Schmidt, terjadi kegagalan karena formulanya masih belum sempurna. Sebab serum tersebut memiliki efek samping di mana penggunanya yang memiliki sifat jahat akan membuatnya menjadi semakin jahat dan tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dan menurutnya, Steve lah orang yang pantas karena meskipun dirinya sangat lemah, tetapi hal tersebut bisa membuat Steve menghargai seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Sehingga Dr. Erskine pun memberikan kepercayaan kepada Steve untuk uji coba serum yang formulanya sudah dia sempurnakan. Keesokannya Steve bersama agen Carter menuju ke sebuah toko penjual barang antik yang ternyata di bawahnya adalah laboratorium rahasia milik SSR. Di sana tampak beberapa ilmuwan yang sedang mempersiapkan mesin tersebut untuk uji coba serum milik Dr. Erskine. Dr. Howard Stark juga berada di sana selaku perancang mesin tersebut. Uji coba serum milik Dr. Erskine kepada Steve pun dimulai. Saat uji coba berlangsung, tampak Kolonel Philip dan beberapa pejabat lain sedang menyaksikan eksperimen tersebut. Sampai akhirnya uji coba itu berhasil, dan tubuh Steve pun berubah menjadi lebih kekar dari sebelumnya. Tetapi salah satu dari pejabat yang datang ternyata adalah mata-mata Hydra yang dikirim oleh Johann Schmidt untuk membunuh Dr. Erskine jika uji coba serumnya berhasil. Mata-mata itu berhasil mengambil sisa serum yang masih tertancap pada mesin dan kabur dari sana. Steve pun langsung berusaha mengejarnya. Kini Steve mampu berlari dengan sangat cepat dan memiliki kekuatan layaknya pahlawan super. Sampai akhirnya Steve berhasil menangkap mata-mata Hydra itu, namun serum yang dibawanya terjatuh karena pukulan Steve. Saat Steve menanyakannya, dia langsung melakukan aksi bunuh diri dengan cyanida yang sudah dia siapkan di dalam mulutnya. Di sisi lain di markas Hydra yang berada di pegunungan Alpen, Johann Schmidt mengajak beberapa petinggi Nazi yang berasal dari berbagai divisi untuk menunjukkan senjata buatannya. Namun mereka semua tampaknya tidak suka dengan Schmidt karena Hydra telah melanggar beberapa perintah dari Hitler. Saat di dalam ruangan, salah satu dari petinggi Nazi mengetahui dana pengeboman yang akan dilakukan oleh Hydra. Ternyata Johann Schmidt sudah merencanakan pengeboman di seluruh dunia termasuk Berlin. Karena hal tersebut, satu persatu dari mereka berhasil dibunuh oleh Schmidt dengan senjata baru buatannya. Setelah insiden pengejaran mata-mata Hydra sebelumnya, di laboratorium Kolonel Philip memerintahkan agen Carter dan Dr. Stark bersiap pergi ke London untuk melawan Hydra. Tetapi dia tidak mengajak Steve sebab Steve sekarang tidak ditugaskan sebagai tentara di medan perang. Melainkan dia akan bekerja sebagai bintang iklan untuk mempromosikan penjualan suplai alat tempur. Steve menjadi terkenal setelah aksi kejar-kejarannya kemarin, dan hal itu membuat orang-orang sangat tertarik mendaftarkan dirinya menjadi tentara. Kesuksesan Steve menjadi bintang iklan membuat orang-orang memberinya julukan sebagai Kapten Amerika. Setelah dia berhasil menghibur orang-orang di negaranya, kini dia dikirim ke negara Italia untuk menghibur para tentara yang sedang menjalani peperangan di sana. Namun sialnya, dia malah diejek dan dipaksa turun dari panggung karena mereka tidak merasa terhibur sama sekali. Steve pun dilempari tomat dan membuat dia turun dari panggung. Saat Steve sedang termenung, tiba-tiba saja agen Carter muncul dan dia tidak menyangka mereka akan bertemu di sana. Agen Carter mengatakan jika sebagian tentara yang menontonnya saat di panggung tadi adalah sisa dari divisi infanteri 107. Di mana 200 orang dari mereka semua dikirim ke Azano dan hanya 50 orang yang kembali. Bagi yang tidak kembali, maka mereka telah dianggap tertangkap atau meninggal. Steve pun tersadar jika salah satu temannya yaitu Bucky tidak ada di sana.
Agent Carter memberitahu Steve jika sebagian dari mereka dikirim untuk melawan Johann Smith. Steve pun menanyakan kepada Kolonel Phillips apakah ada nama temannya di daftar pasukan yang selamat. Saat diperiksa ternyata namanya tidak ada di sana, yang mana itu menandakan jika Bucky berarti telah hilang. Steve pun yang sempat melihat denah peta yang ada di depannya, langsung memutuskan untuk pergi sendiri mencari Bucky. Tetapi Agent Carter berusaha menghalangi Steve karena menurutnya itu bisa membahayakan dirinya. Sampai akhirnya Agent Carter membantu Steve untuk mengantarkan dengan menggunakan pesawat yang dipiloti oleh Dr. Stark. Sampainya di lokasi, tepat di salah satu camp milik Hydra yang berletak di Kaursburg, Steve pun langsung melompat dan terjun dari pesawat. Setelah Steve berhasil mendarat, dia langsung mengendap-endap menyusup ke dalam camp. Saat di dalam camp, dia melihat banyak tahanan yang mana mereka adalah pasukan dari infanteri 107. Tanpa basa-basi, Steve pun langsung menyelamatkan mereka semua dan menyuruh mereka untuk kabur keluar dari sana. Johann Smith yang mengetahui sang Kapten Amerika datang menyelamatkan para tahanan, serta mencuri semua persenjataan miliknya, langsung menyalakan bom waktu. Dia pun juga kabur dari camp karena tahu para prajuritnya sudah kalah karena kedatangan Kapten Amerika. Lalu Steve yang sebelumnya berhasil mengajar semua tentara Hydra, dia berusaha mencari temannya Bucky karena masih tidak melihatnya saat tadi di penjara. Hingga dia menemukan ruang isolasi dan melihat Dr. Zola yang sudah berusaha kabur. Ternyata benar saja di sana ada Bucky yang tertidur, lalu Steve pun mengajaknya untuk keluar bersama dirinya. Saat Bucky terbangun, dia sangat terkejut karena perubahan yang ada pada tubuh Steve. Saat mereka mencari jalan keluar, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan Johann Smith dan Dr. Zola yang juga berusaha kabur dari sana. Sempat terjadi adu pukul antara mereka berdua. Johann Smith pun langsung menunjukkan wajah aslinya, yang mana sekarang dia dikenal dengan nama Red Skull. Setelah penampakan wajah aslinya, dia pun kabur dengan menggunakan roket, dan Dr. Zola menaiki mobil super milik Red Skull. Di markas tentara Amerika, Kolonel Phillips memarahi Agent Carter karena dia membantu Steve untuk melakukan penyerangan tanpa arahan dari dirinya. Tetapi tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan Steve bersama para tahanan yang berhasil kembali dengan membawa persenjataan milik Hydra. Kolonel Phillips yang awalnya kesal karena tindakan Steve, kini dia malah merasa bangga atas apa yang dilakukan oleh Steve. Setelah itu kembali lagi di markas SSR, mereka sedang merencanakan penyergapan terhadap beberapa pabrik sekaligus markas Hydra yang tersebar di beberapa wilayah. Kolonel Phillips pun menawarkan bala bantuan dari pasukan kirimannya. Tetapi Steve menolak karena dia sudah memiliki anggota pilihannya sendiri. Dan mereka semua adalah para tentara yang sebelumnya menjadi tahanan Hydra, serta Steve juga mengajak Bucky untuk ikut masuk ke dalam timnya. Setelah itu, Steve mencari Dr. Stark untuk memintanya membuatkan desain baju tempur. Saat Dr. Stark juga menunjukkan beberapa perisai buatannya, Steve tertarik dengan salah satu perisai yang terbuat dari vibranium, di mana perisai tersebut memiliki kekuatan yang 3 kali lebih kuat dari baja. Perisai tersebut juga hanya satu-satunya yang diproduksi karena kelangkaan bahan bakunya. Kini Steve dan timnya mulai menyerbu satu persatu markas Hydra dan mengalahkan semua tentara yang ada di sana. Red Skull pun geram karena semua prajuritnya berhasil dikalahkan oleh Kapten Amerika yang mana dia hanya membawa sebuah perisai. Kini mereka memiliki misi untuk menangkap Dr. Zola yang sedang menaiki kereta. Mereka pun langsung mencegat kereta tersebut dengan cara menggunakan tali layaknya bermain Flying Fox. Setelah Steve dan Bucky berhasil masuk ke dalam kereta, sialnya mereka dihadang oleh tentara Hydra yang menggunakan senjata dan baju besi. Akibat adu tembak tersebut membuat bagian gerbong kereta itu hancur dan mengakibatkan Bucky terjatuh dari sana. Tak lama setelah itu beberapa temannya yang berhasil menemukan Dr. Zola yang bersembunyi di gerbong bagian depan. Setelah Dr. Zola tertangkap, Kolonel Phillips menginterogasinya dan menawarkan kerjasama kepadanya untuk memberikan informasi persembunyian si Red Skull. Tetapi dia yang masih memiliki kepercayaan penuh kepada Red Skull memberitahukan jika Hydra akan mengebom seluruh dunia. Lalu di sebuah rumah kosong, Agent Carter menghampiri Steve yang sedang bersedih karena dia gagal melindungi orang-orang terdekatnya. Dia meminum wine agar dia bisa melepas kepenatannya. Tetapi dia tidak bisa mabuk karena efek pemulihan serum dari Dr. Erskine yang sudah terlalu kuat. Agent Carter pun mengatakan kepada Steve untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri.
Kembali lagi di markas SSR di mana Kolonel Phillips sedang memberikan arahan untuk melakukan penyerangan markas Hydra yang berada di pegunungan Alpen. Namun mereka tidak tahu bagaimana cara masuknya karena penjagaannya yang terlalu ketat. Tapi Steve memberanikan diri untuk menerobos melewati pintu bagian depan. Keesokan harinya, Steve dengan menggunakan motornya, di mana motor tersebut telah dilengkapi dengan berbagai persenjataan khusus, langsung berusaha menerobos bagian depan. Dia pun sempat dikejar oleh beberapa tentara Hydra, namun dia berhasil mengalahkan mereka semua. Tetapi pada akhirnya dia pun tertangkap karena tentara Hydra yang sudah terlalu banyak berhasil mengepungnya. Steve dibawa ke dalam dan bertemu dengan Red Skull di sana. Saat Red Skull hampir membunuh Steve, di saat yang bersamaan teman-temannya datang dan langsung menolong Steve. Karena hal tersebut Red Skull melarikan diri dan Steve berusaha mengejarnya. Kolonel Phillips yang mengetahui Steve berhasil diselamatkan, dia bersama pasukannya juga menerobos masuk dan menembak para tentara Hydra yang ada di sana. Red Skull yang berhasil kabur membawa batu Tesseract dan langsung terbang menggunakan pesawatnya yang mana pesawat itu membawa bom penghancur. Kolonel Phillips dan Agent Carter seketika memberikan tumpangan kepada Steve dengan menggunakan mobil super milik Red Skull. Saat mereka berusaha mengejar, akhirnya Steve pun berhasil masuk ke dalam pesawat itu. Di dalam sana dia melihat banyak sekali bom roket yang siap diluncurkan, dan salah satu roket itu menuju ke kota tempat tinggalnya yaitu New York. Steve pun berusaha mencegah salah satu pasukan Hydra yang akan menaiki bom pesawat tersebut. Sampai akhirnya dia berhasil menjatuhkan pilot itu dan kembali masuk ke dalam pesawat. Saat dia bertemu dengan Red Skull, terjadilah duel di antara mereka berdua. Lalu saat perisai yang dilemparkan Steve mengenai mesin penggerak, seketika mesin itu mengeluarkan batu Tesseract, yang mana Red Skull langsung mengambilnya dengan tangan kosong. Tetapi entah apa yang terjadi, hal tersebut membuat Red Skull malah menghilang, dan batu Tesseract itu terjatuh menembus di bagian pesawat. Saat mereka mengira masalahnya sudah selesai karena Red Skull berhasil dikalahkan, namun kecepatan pesawat itu dengan mode autopilot yang sebelumnya sudah sempat Red Skull nyalakan, membawanya terbang dengan cepat menuju ke New York. Agent Carter berusaha mengarahkan Steve untuk melakukan pendaratan dan mencarikan landasan. Tetapi hal tersebut sepertinya sangat tidak mungkin karena kecepatan pesawat yang sudah melampaui batas. Steve pun memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat dengan membelokkannya ke dasar laut. Kini Agent Carter merasa sangat sedih karena Steve harus mengorbankan dirinya. Sebelum pesawat itu terjatuh, Steve dan Agent Carter membuat janji sebagai salam perpisahan, di mana Agent Carter mengajak Steve untuk makan malam besok jam 8 malam. Sampai akhirnya komunikasi mereka pun terputus yang menandakan jika Steve sudah meninggal. Amerika pun merayakan kemenangan Perang Dunia dan para teman-teman Steve juga bersulang atas pengorbanan Steve sebagai Kapten Amerika. Adegan dari film ini pun diakhiri, di mana tiba-tiba saja Steve terbangun di sebuah kamar dan dia merasa ada keanehan di sana. Saat dia mendengar radio yang ada di sana, di mana radio itu menyiarkan pertandingan baseball yang pernah dia tonton secara langsung sebelumnya. Steve pun menerobos keluar dan ternyata dia berada di ruang isolasi milik S.H.I.E.L.D. Ketika berada di luar, dia kebingungan karena dunia sudah sangat modern. Dia pun akhirnya dicegat oleh pemimpin S.H.I.E.L.D. yang bernama Nick Fury, lalu film pun tamat. Oke guys, terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Kalau ada ide film lain, bisa tulis di kolom komentar. Semoga sehat selalu, dan see you on the next video. Bye!